Shalom, selamat pagi. Ini adalah waktu kita, waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sabat di mana kita bisa menikmati perhentian di dalam Kristus Tuhan Allah kita semuanya. Sabat di mana kita bisa menikmati cinta dan kasih sayang yang begitu dalam dari Kristus Tuhan Allah kita. Di tengah-tengah pandemi yang begitu sangat kuat, bergelora, dan makin hari tensinya makin besar, Tuhan Allah kita adalah tempat perteduhan di tengah-tengah badai itu semuanya. Menara perlindungan tempat kita berlari, tempat kita kemudian memanjatkan seluruh pengharapan kita, tempat sandaran yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya, energi yang baru. Mari hari ini mempersiapkan hati, mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah Dia dengan satu persembahan yang lahir dari batin kita, hati kita yang paling dalam kepada Tuhan Allah kita, kekasih sejati kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat memuji Tuhan. Mari kita siapkan semuanya dengan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
jiwaku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami tahu ada kemenangan, sebab Kau hadir di sini. Ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam
Haleluya, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Allah kita. Tiba waktunya kita menyiapkan kehidupan kita, hati, jiwa, roh kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman adalah bagian yang sangat absolut menjadi makanan rohani kita, protein dan vitamin bagi jiwa kita semuanya. Supaya di tengah-tengah segala kehidupan yang penuh dengan tantangan yang sangat berat akhir-akhir ini, firman Tuhan itu menjadi imun bagi iman kita, imun bagi kekuatan rohani kita, sehingga kita berdiri tegak atas setiap masalah dan tangguh menghadapinya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami memuji namamu, menghadirkan hadiratmu di hidup kami, dan kami bergerak di dalam hadiratmu, di sana ada engkau, ada penyertaanmu, ada berkatmu, ada suplaimu, dan ada pemeliharaanmu yang kekal bagi kami. Dan biarlah firman yang menjadi sumber kehidupan kami terus menerus menguasai hidup kami, membimbing, menuntun kami, supaya kami menjadi pribadi yang bertumbuh dalam perkenanan akan Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hikmat oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami apa yang menjadi bagian dari kehendak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang memenangkan perang. Menutup dari renungan kita sehari-hari di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Saya tidak akan membacakan, tapi Bapak Ibu semuanya coba membuka Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai ayat yang pertama sampai ke-20. Belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mulai mengeluarkan buku catatannya dan mencatat hal-hal yang sangat penting yang mungkin Tuhan akan berbicara secara personal bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan mengambil tema memenangkan perang. Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini dan pasal di 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke pertama ayat sampai 20. Oke, kalau sudah mendapatkannya, mari kita akan menyiapkannya baik-baik. Saya tidak akan membacakannya. Dari pasal yang ke-27 hingga pasal yang ke-29, kita melihat bagaimana Daud berusaha mengatasi masalahnya dengan kekuatan diri sendiri. Dia berusaha mengatasi pergumulannya dengan caranya dia sendiri. Dan dia melupakan Tuhan. Sehampir 16 bulan, dia berusaha mengatasi masalahnya dengan cara dia sendiri. Dan bukan dia menuai sesuatu yang berhubungan dengan kelepasan, kemudian menuai sesuatu yang berkaitan dengan kelegaan. Justru Daud mendapati bahwa ketika dia berusaha dengan caranya sendiri, justru dia menuai badai, menuai masalah dan pergumulan yang begitu sangat berat di dalam hidup dia. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, di ayat yang ke-6, 7, 8, kita mendapatkan sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana Daud dia menemukan lagi kekuatan iman dia, kekuatan rohani dia, bagaimana dia menemukan lagi kebiasaan rohani dia untuk memuji, memuliakan, mencari Tuhan, berdoa dan sangat dekat sekali dengan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini merupakan satu babak yang baru, babak titik awal lagi bagi loncatan kebangkitan rohani bagi Daud. Setelah 16 bulan, dia tidak berhubungan, membangun relasi, tidak lagi mencari Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, tidak mendekat kepada Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang hebat luar biasa. Camkan baik-baik, sekalipun kita berada dalam titik nadir, kasih karunia Allah akan mencari kita. Kasih karunia Allah akan terus-menerus menumbuhkan gairah untuk kita selalu mendekat kepada Dia, untuk kita selalu makin hari makin berseru. Kita tidak jauh dari Dia. Kita akan memiliki suatu kerinduan yang sangat dalam untuk kita selalu rindu akan Dia. Waktunya akan tiba di tengah-tengah mungkin ketidakrinduan kita kepada Tuhan, kasih karunia itu menjamah dan Roh itu memberikan kehidupan bagi kita semuanya untuk mencari Tuhan. Nah, dari pasal 27 sampai 29 ini kita mendapatkan fakta ketika Daud dia tidak mencari Tuhan, dia mengalami kekosongan yang begitu luar biasa. Walaupun dia punya teman yang baru, walaupun dia punya segala-galanya, tetapi dia mengalami kekosongan yang luar biasa. Tapi ketika kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini, ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu menjadi tragedi bagi kehidupannya Daud. Ketika dia habis pergi melakukan sesuatu perjalanan perang,
Dia kembali lagi ke Siklag. Di sana dia menjumpai tanah tempat dia tinggal, yaitu Siklag. Itu sudah seperti di bumi hanguskan. Semua dibakar dan rata. Harta benda dirampas. Bapak, ibu, anak, istri, keluarga mereka semuanya juga turut dirampas oleh tentara Amalek. Dan itu menjadi satu tragedi yang begitu sangat memilukan. Dan dari situlah kemudian memuncullah kemudian kekecewaan, ketidakpuasan atas kepemimpinan Daud. Dan beberapa pengikutnya, tentara dia yang jumlahnya 600 itu, mereka merancangkan akan melempari Daud. Dan itu justru juga akan membuat Daud mengalami begitu sangat kecewa dia. Betapa tidak, dia juga mengalami hal yang sama. Betapa tidak, dia juga mengalami kepedihan yang sama. Betapa tidak, dia juga mengalami beban berat luar biasa. Tetapi sekarang pengikut-pengikut dia yang tadinya begitu loyal, yang tadinya begitu percaya, yang tadinya baik-baik, sekarang berubah menjadi temannya berusaha untuk membunuh dia. Dan itu yang juga secara psikis menjadi tekanan. Tapi hebatnya kita bisa melihat bagaimana Daud mengubah situasi tragedi itu, diubahnya kemudian menjadi celah, kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, setiap tragedi itu akan menghasilkan masalah. Setiap tragedi itu menghasilkan sesuatu yang buruk. Tetapi di sana ada Tuhan yang berdaulat, yang mengubah tragedi yang buruk itu kemudian dibuat dalam rencana dan kapasitas, dalam blueprintnya Allah, dalam rangkaian dari rencana Allah, menjadi kebaikan-kebaikan Allah dinyatakan. Salah satunya, ketika badai itu datang dalam kehidupan Daud dan tentaranya, itu menjadi kesempatan untuk Daud digugah lagi, digerakkan lagi, dibangkitkan lagi untuk mencari Tuhan. Apa yang terjadi ketika Daud kemudian mendengar itu? Maka dia memiliki semangat yang luar biasa bersama-sama dengan tentaranya untuk mengambil keputusan maju perang, mencari tentara Amalek dan berusaha merebutnya. Dan Daud dalam pembacaan kita tadi berkata, dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku kejar? Apakah aku susul? Dan Tuhan berkata, kejar, susul, kamu akan dapatkan. Dan itu menjadi satu jaminan bagi Daud untuk dia mengajak tentaranya yang jumlahnya 600, mengejar musuh, dan dia pasti menang. Nah, pertanyaannya yang sangat penting adalah apa yang menjadi jaminan Daud ketika dia mengejar, menyusul tentara Amalek yang menawan keluarganya, bahwa dia pasti akan memenangkan perang itu melawan Amalek. Walaupun jumlah tentara Amalek itu sangat banyak, walaupun segala tawanan-tawanan ada di sana, bisa menjadi sandera, tapi Daud tetap yakin bahwa dia pasti akan memenangkan perang. Apa jaminannya? Sehingga Daud begitu yakin sedemikian rupa bahwa dia pasti akan mengembalikan lagi seluruh keluarganya dan menaklukkan serta mengalahkan tentara Amalek. Ini yang menjadi bagian yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mengapa Daud begitu yakin bahwa dia memenangkan perang? Yang pertama adalah karena petunjuk Tuhan yang jelas itu membawa Daud memiliki satu motivasi yang sangat kuat untuk mengejar dan menaklukkan musuh. Di ayat 9 dikatakan demikian. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Begitu Daud, dia mendapatkan konfirmasi, dia mendapatkan kejelasan dari jawaban atas doa dia dari Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia segera menata seluruh tentaranya dan memberitahu kepada mereka semuanya. Dan Alkitab berkata, lalu pergilah Daud dan beserta ke-600. Jadi mereka tidak menunda lagi. Mereka mulai mengesampingkan perasaan sedih mereka. Mulai mengesampingkan perasaan gundah gulana mereka. Yang ada di pikiran mereka. Mereka meyakini Tuhan yang mengutus. Tuhan yang memberi perintah untuk mengejar. Dan mendapati mereka semuanya akan menyertai dan menaklukkan tentara dan musuh itu semuanya. Dan Daud pergi. Hal yang sangat luar biasa dari Daud adalah bukan karena dia seorang ahli yang menggunakan ahli-ahli. Bukan karena dia adalah seorang yang memiliki pengalaman berperang. Bukan juga karena dia seorang yang begitu lihai memainkan pedangnya. Setiap kali dia berperang, hal yang luar biasa dari Daud adalah dia selalu masuk lebih dulu di hadirat Tuhan. Dia selalu berbicara dengan Tuhan. Dan bukan hanya berbicara untuk mencari sebuah informasi dan konfirmasi, dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dia membawa hadirat Tuhan. Dan dia kemudian pergi berperang. Itu yang luar biasa dari Daud. Itu terus-menerus dialami. Dan sekarang ketika dia melakukan perang pengejaran kepada Amalek, dia lakukan hal yang sama.
sebuah kebiasaan rohani, mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari kejelasan dari perintah Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan petunjuk Tuhan yang luar biasa. Dia mendapatkan satu kejelasan. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Dan perintah Tuhan itu jelas. Kejar, kamu akan menyusul, kamu akan mendapatkannya. Tetapi bukan itu yang paling penting yang sedang ada di dalam kehebatannya Daud. Daud bukan hanya hebat kemudian dia mendapatkan informasi dari Tuhan. Yang hebat adalah ketika dia berperang, dia membawa kekuatan Allah, dia membawa hadirat Tuhan, dia membawa Tuhan masuk di dalam pergumulan dia, dia membawa Tuhan masuk di dalam peperangan dia membawa Tuhan masuk di dalam setiap masalah-masalah yang sangat genting di dalam hidup dia. Daud mencari Tuhan, Daud mendapatkan petunjuk dari Tuhan dengan jelas. Dan bukan hanya sekedar petunjuk, ingat lagi, bukan hanya sekedar kunut. Daud berangkat dengan hadirat Tuhan. Daud berangkat dengan penyertaan Tuhan. Daud berangkat dengan kuasa dari Tuhan. Daud berangkat dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi dia. Daud pergi mengejar musuhnya karena dia tahu yang membackup dia, yang menyertai dia. Ada raja di atas segala raja, penguasa yang tidak dapat ditaklukkan, yang tidak pernah kalah, yang tidak pernah gagal, yaitu Tuhan sendiri. Itu sebabnya Daud begitu yakin. Petunjuk Tuhan yang jelas yang dia dengar itu membawa dia memiliki dinamika semangat untuk mengejar musuh dan menyusulnya. Daud membawa hadirat Tuhan dalam perang dia. Daud memastikan bahwa dukungan Allah yang penting, yang besar, yang pasti itu jauh lebih hebat. Kalau dibilang jumlah musuh dari Amalek, jumlahnya luar biasa tentaranya. Jumlah tentaranya sangat sedikit. Tapi yang lebih besar adalah Tuhan Allah itu sendiri yang lebih kuat daripada musuhnya yang menyertai Daud dan tentaranya. Daud membawa perangnya dengan Amalek masuk di dalam perang rohaninya Tuhan. Daud membawa masuk perang jasmani ke dalam wilayah perang rohaninya Tuhan. Dan itu yang memastikan Daud yakin kalau perang yang aku hadapi ini adalah perangnya Tuhan. Seperti di dalam firman-Nya di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Kamu tinggal duduk tenang saja, aku akan berperang. Dan kamu akan berdiam diri dan kau akan saksikan kemenangan yang gilang gemilang. Ini yang luar biasa. Itu yang bikin Daud yakin bahwa dia pasti menang. Sebab petunjuk Tuhan yang jelas dan dia lakukan pengejaran segera. Itu yang membuat dia makin yakin bahwa kemenangan ada di pihak dia. Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang membimbing dia, Tuhan dalam hadirat kekuatannya membawa dia akan menikmati kemenangan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 6 dikatakan demikian. Kalau kita orang percaya harus sadar bahwa orang yang yakin dan percaya dia punya upah di dalam Tuhan. Waktu kita mempercayai Tuhan, walaupun situasinya belum kelihatan secara nyata, tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, di sana ada upah. Dan upah dalam hal ini kalau berhubungan dengan peperangannya Daud, itu adalah sebuah kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Daud begitu yakin ketika dia mengejar musuh, dia akan bisa menyusul, mendapatkannya, dan memenangkan perang itu. Yang kedua adalah karena Daud dia memiliki semangat untuk terus maju walaupun jumlah tentaranya berkurang. Kalau kita membaca di ayat yang ke-9 tadi, kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Maka Daud melanjutkan pengejarannya, ia beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang di sungai besar itu berhenti di sana. Tadi waktu Daud bersama-sama dengan tentaranya berangkat mengejar orang Amalek, mereka masih ada 600. Tapi ternyata 200 dari 600 itu mereka keletihan dan mereka tidak bisa lagi melanjutkan. Dan 200 orang itu tinggal di Besor, di dekat sungai Besor itu. Dan Bapak Ibu tahu kan artinya? Berarti mereka kekurangan lagi tentara. Jumlah tentara 600 saja sudah kalah jumlahnya dibandingkan tentara Amalek. Sekarang makin berkurang. Tetapi Daud dia tidak pernah surut. Dia memiliki semangat, dia tidak menyerah. Dia tidak mengibarkan bendera putih. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah ragu akan Tuhan Allah yang dia sembah.
Dia tidak pernah bimbang akan Tuhan yang dia puji, yang dia percayai bagi seluruh hidupnya. Walaupun dia tahu jumlah tentaranya sekarang berkurang 200 dan hanya 400 yang menyertai dia, tapi Daud yakin. Saya ingat perkataan-perkataan Daud di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini menjadi satu keyakinan Daud juga. Mengapa dia begitu memiliki keberanian ekstra luar biasa? Sekalipun jumlah tentaranya sekarang tinggal 400, dia menyusul tentara Amalek. Sebab Daud tahu bahwa pertolongan dia tidak datang dari pedang. Pertolongan dia tidak datang dari jumlah orang. Pertolongan dia tidak datang dari pengalaman-pengalaman dia. Tetapi pertolongan dia datang dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi yang tidak ada bisa jadi ada, bumi yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, berarti Allah yang dia sembah adalah Allah yang memiliki kuasa otoritas yang lebih hebat dari kekuatan kerajaan manapun juga, dari kekuatan manusia manapun juga. Dan Daud yakin, tidak peduli dengan jumlah yang sedikit, jikalau Tuhan sang pertolongan dia yang menciptakan langit dan bumi itu ada bersama dengan dia, maka dia pasti menang. Maka dia pasti akan jadi hebat. Sebab Tuhan yang menyertai dia. Dia akan menonton perangnya Allah. Dia akan menonton pergerakan dari kekuatan kuasa Allah. Demonstrasi dari mujizat Allah. Dia akan lihat itu semuanya. Wow, ini luar biasa. Tuhan sang kreator agung yang mampu menjadikan segala sesuatu yang tidak pernah gagal. Itu yang Daud sadari, yang lebih hebat dibandingkan tentara Amalek yang jumlahnya banyak, yang memiliki mungkin persenjataannya begitu komplit, bahkan mungkin memiliki pengalaman-pengalaman karena mungkin jam terbang perang mereka begitu lama. Tapi Daud tidak surut, semangatnya tidak pernah menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak ragu sedikit pun terhadap keyakinan dia akan Tuhan yang menyertai, membimbing dan menuntun hidupnya. Saya ingat di dalam 1 Samuel pasal yang 14 ayat 6. Ketika Yonatan bersama bujangnya, dia menghadapi tentara Filistin yang jumlahnya cukup banyak. Waktu itu Yonatan ada di bawah dan tentara Filistin ada di atas bukit. Yang dikatakannya di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 6 demikian. Berkatalah Yonatan kepada bujang membawa senjatanya itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Keren sekali. Inilah satu keyakinan yang betul-betul membawa kita semuanya menikmati. Jikalau Yonatan, sahabat dari Daud, juga Daud bisa memahami tentang Allah dia yang begitu hebat, perkasa, yang tidak dapat ditaklukkan, sekarang menyertainya, maka jumlah tentara, pengalaman, kemudian apapun juga tidak akan bisa menggentarkan. Jadi siapa yang bisa menggentarkan kita? Jadi siapa yang bisa membuat kita takut? Di dalam kitab Roma Paulus katakan, kalau Allah menyertai kita, tidak ada satupun yang bisa membuat kita takut. Sebab justru musuh-musuhlah yang akan dibuat gentar kalau Allah itu menyertai kita. Sebab musuh-musuh yang akan dibuat jadi takut kalau Allah itu menyertai kita semuanya. Jangan menjadi seperti Raja Saul. Pada waktu Goliat itu muncul, Raja Saul kemudian melarikan diri. Raja Saul bersama tentaranya, bersama para imam, mereka bersembunyi dan nyantai di bawah pohon terbanting. Karena ketakutan itu, mereka kemudian mulai mundur dari medan laga. Setiap orang yang menghindar dari medan laga, setiap orang yang mundur dari arena perangnya, maka dia tidak akan pernah mengalami penyertaan, keajaiban, demonstrasi mujizat, dan dia tidak akan pernah mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia tidak akan pernah mengalami glory to glory, win to win. Dia tidak akan pernah mengalami itu semuanya. Maka saya pastikan, badilah seperti Daud, menjadi penuh semangat dan terus maju. Walaupun pendukungnya jumlahnya sedikit. Mungkin hari-hari ini Anda sedang menghadapi COVID. Gereja Anda mungkin sedang mengalami kekosongan karena mungkin jemaat kekurangan dukungannya untuk mensupport keberadaan pelayanan Anda semuanya. Tapi ingat baik-baik, tempatkanlah Tuhan menjadi support yang penting bagi hidup Anda semuanya. Karena Dia sendiri yang akan bertindak menyatakan sebuah karya yang ajaib di dalam kehidupan gereja Anda semuanya.
Kemenangan hanya akan kita dapatkan, kita raih ketika kita memiliki semangat untuk maju, semangat untuk bergerak. Kita masuk di dalam arena dan kita tidak pernah berkata mundur sedikit pun, menyerah terhadap sebuah tantangan. Walaupun mungkin jumlah pengikut kita yang mendukung kita sedikit, lebih baik sedikit tetapi memiliki kesehatian, memiliki ketundukan, memiliki visi yang sama, karena itu yang akan mengubah, menggoncang. Soekarno berkata dalam pidatonya, beri aku 10 remaja atau pemuda Indonesia, maka aku akan goncangkan seluruh dunia. Ini luar biasa. Sedikit tetapi mumpuni, berkualitas, punya ketundukan, mau diajar, mau diajak, kemudian mau bersama-sama bekerja keras, memiliki kesehatian, memiliki sepikiran, maka kita akan melihat goncangan yang luar biasa. Saya pasti Bapak Ibu semua ingat sebuah ilustrasi dan mungkin kebiasaan-kebiasaan perang Alexander Agung. Setiap kali Alexander Agung dia perang masuk dalam satu wilayah ekspansi yang baru, maka dia selalu berkata kepada tentaranya, bakar kapalnya, hancurkan kapalnya, karena hanya ada satu. Kita pulang hidup atau kita mati di tempat ini. Maka itu yang membuat adrenalin, semangat dari tentara-tentara Alexander Agung itu menjadi kuat, hebat, luar biasa. Sehingga tentara Alexander Agung menjadi berani dan bersemangat dan tidak mau menyerah pada situasi dan keadaan apapun juga. Dan yang ketiga, mengapa Daud begitu yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan kemenangan dalam perang dia? Yang ketiga adalah karena tuntunan petunjuk Tuhan lewat budak yang ditinggalkannya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin, dari tanah Yehuda. Masalah yang muncul lagi dalam kehidupan peperangannya Daud adalah Daud tidak tahu posisi orang Amalek. Di tengah tempat yang begitu besar, Daud tidak tahu. Jadi Daud sebenarnya membutuhkan sebuah petunjuk. Di mana ya bisa menuntun? Guide di mana ya kira-kira? Tapi itulah hebatnya. Jikalau Tuhan kemudian kita masukkan dalam perang kita, jikalau hadirat Tuhan kita masukkan dalam kehidupan kita, maka di saat kebuntuan, di saat segala sesuatu yang tertutup, dia buka jalan. Dia buat mujizat di situ. Dan pada waktu Daud mengalami sebuah kebuntuan, tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan seorang budak yang ditinggalkan oleh tentara Amalek. Dan budak ini dia sedang menghadapi sakit dan ditinggalkan. Dan ketika dia kemudian didekati oleh Daud, dikatakan, apakah engkau tahu ini? Ya, saya tahu. Tapi kau jangan bunuh, ya. Oke, kalau itu kau jadi petunjuk jalan. Nah, ini luar biasa. Percayalah, jikalau Tuhan kita hadiratnya itu masuk dalam peperangan kita, masuk dalam masalah kita, Dia yang akan buat jalan-jalan dalam hidup kita semuanya. Dia memberikan petunjuk, Dia memberikan guide dan disediakan bagi kita sehingga kita tidak tersesat. Kita pasti akan sampai di tujuan dengan jelas. Karena Tuhan itu menjadi penyedia guide bagi kita semuanya. Dia menjadi penyedia petunjuk bagi kita semuanya. Inilah hebatnya, inilah hebatnya. Bapak Ibu, ini adalah strategi Tuhan. Budak ini sakit di saat-saat yang sangat tepat sesuai dibutuhkan oleh Daud. Kenapa budak ini sakit pada situasi yang sangat tepat? Itu adalah bagian dari rencana Allah. Waktu Daud mulai memasukkan Tuhan dalam wilayah perang dia, waktu Daud memasukkan Tuhan dalam wilayah pergumulannya, di sana Tuhan terus-menerus campur tangan, terlibat secara aktif, menyatakan demonstrasi keajaiban pemeliharaannya dan membuat jalan-jalan bagi Daud secara khusus. Tuhan menunjukkan jalan kepada Daud lewat seorang Mesir yang pernah menjadi budak orang Amalek, yang mengikuti orang Amalek itu dalam penjarahan yang mereka lakukan. Jadi akhirnya oleh budak inilah Daud bersama tentaranya bertemu dengan tentara Amalek yang sedang berpesta pora makan luar biasa. Dan mereka seperti tidak memperdulikan dan mereka tidak tahu keberadaan Daud dan tentaranya. Ini menjadi luar biasa. Jika kau tahu siapa yang menyertaimu, engkau pasti akan sampai pada tujuanmu yang jelas
sesuai yang diperintahkan Tuhan. Yakin. Saya memiliki pergumulan, saya pengen punya gereja. Tujuan saya yakin bahwa di Cipanas GSJA pasti akan terbangun sebuah gereja. Tapi saya tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Tapi saya membawa Tuhan di setiap pergumulan saya. Saya membawa Tuhan di setiap impian saya. Saya membawa hadirat Tuhan di setiap mimpi-mimpi saya yang begitu besar. Dan saya yakin saya akan sampai pada tujuan saya. Bersama-sama dengan Tuhan yang menyediakan semua yang saya butuhkan. Luar biasa bukan? Seperti itulah. Jikalau kita menyertakan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan jalan-jalan di tengah segala kebuntuan bagi kita semuanya. Bagian yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Daud begitu sangat yakin bahwa dia pasti akan memenangkan perangnya dengan orang Amalek? Kalau kita membaca di ayat yang ke-17, Bapak Ibu, kita mendapatkan gini. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Dan yang keempat, mengapa Daud begitu yakin bahwa dia akan menang? Sebab Daud diberi hikmat bertempur dengan strategi yang sangat jitu. Di mana jitunya? Bapak Ibu, setelah orang-orang mereka berpesta pora, saya yakin mereka kelelahan dan mereka tidur dan mereka tidak waspada. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mulai menggunakan satu strategi yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia pagi-pagi buta. Saya yakin mungkin juga bisa sekitar jam 3-an, setengah 3, pagi-pagi buta. Dan itu yang dilakukan. Semua tentaranya itu dipersiapkan untuk berperang di saat semuanya kelelahan atau tertidur. Disitulah Daud kemudian mulai menghabisi. Daud mulai berperang dengan tentara Amalek. Dan Alkitab berkata semua binasa. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan unta. Lihat. Setiap kali kita berperang, kita membutuhkan dukungan dari Tuhan, bukan hanya kuasa. Tapi strategi yang jitu dari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah ahli strategi yang jitu. Iblis, dia bukan seorang ahli strategi. Iblis hanya menipu dan dia tidak punya strategi. Semua yang dimiliki iblis itu adalah bagian tipuan. Tapi Tuhan ahli strategi. Iblis merancangkan sesuatu yang baik, Tuhan jauh merancangkan yang sangat sempurna. Makanya iblis tidak dapat mengalahkan strateginya Tuhan. Jikalau Tuhan menyertaimu, maka engkau diberikan hikmat yang membuat engkau memiliki strategi-strategi yang luar biasa. Saya ingat ketika Yosua berperang dengan kota Ai, sebuah kota yang sangat kecil. Dan orang-orang Israel berkata kepada Yosua, "Tidak usah kamu bawa tentara yang banyak, sudah saya pergi saja." Pada waktu mereka berperang dan mereka tidak meminta petunjuk dari Tuhan, apa yang terjadi? Mereka dikalahkan oleh kota Ai yang sangat kecil. Jumlahnya juga sangat kecil. Maka Yosua mulai menangis. Dan ketika dia berlutut, dia minta petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan strategi yang sangat jitu. Sehingga kota Ai dapat dikalahkan. Ada dua bagian yang Tuhan berikan strateginya. Satu, tentara Yosua ditaruh di belakang tembok, pintu. Ya. Kemudian ada tentara Yosua juga yang memprovokasi di depan. Begitu tentara yang di depan itu maju, kemudian mereka pura-pura kemudian mundur. Dan keluarlah kemudian tentara dari kota Ai, seluruh penduduk keluar. Dan begitu kekosongan bentengnya, yang dari belakang kemudian masuk ke benteng itu, bumi banguskan semuanya. Dan akhirnya kota Ai dibinasakan. Strateginya Tuhan, itu selalu jitu buat Anda semuanya. Strateginya Tuhan, itu selalu tepat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang pakem. Maka kita perlu minta hikmat Tuhan supaya kita memiliki strategi yang luar biasa. Gideon perang, dia pakai strateginya Tuhan juga. Dan sangat jitu. Yosua waktu menaklukkan kota Yeriko, pakai strateginya Tuhan juga. Tembok itu menjadi runtuh dan akhirnya dapat ditaklukkan. Semua kemenangan membutuhkan strategi. Itu sebabnya strategi merupakan bagian dari eksekusi akhir. Dari apa yang sudah kita rencanakan. Sehingga kita bisa melucuti kekuatan lawan dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kehidupan kita. Luar biasa bukan? Maka hari ini kita belajar dari tragedi Siklag. Walaupun awal-awalnya merupakan sesuatu yang buruk, tapi lihatlah, kalau kita kemudian lari kepada Tuhan, di sana kita akan mengubah tragedi itu menjadi sesuatu sorak-sorak sukacita dan tarian. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk, kemudian kita akan melihat sebuah keindahan.
Kalau dalam sikap kita sepertinya melihat kekalahan, tapi itu juga akan menjadi satu loncatan kemenangan bagi kita semuanya. Bersama Tuhan Allah kita yang hebat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus-menerus berdoa untuk Indonesia kami yang sementara ini menjadi penyumbang COVID yang terbesar di seluruh dunia. Hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk nakes, untuk para dokter, untuk relawan-relawan Satgas COVID, mereka yang berada di garda depan. Kami memberkati mereka semuanya. Tuhan, kiranya damai-Mu, kiranya perlindungan-Mu, kiranya sikena glori-Mu melindungi mereka sehingga mereka dijauhkan untuk terpapar COVID ini. Mereka benar-benar menjadi kuat ketika mereka menangani. Dalam keletihan mereka, berikan kekuatan ekstra. Di dalam kesunyian mereka karena mereka jauh dari keluarga, Tuhan, Engkau menjadi pembebat, penghibur sehingga mereka terus memiliki kekuatan sukacita. Tuhan, lindungi para nakes, lindungi para pekerja-pekerja dokter. Engkau memberkati Satgas COVID juga. Engkau memberkati relawan-relawan supaya mereka tidak terpapar COVID ini. Kami berdoa untuk proses vaksinisasi yang ada di Indonesia ini. Tuhan, berkati rakyat Indonesia. Semua hal-hal kebodohan, semua hal-hal yang terprovokasi secara politis sehingga orang menolak ini, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan supaya banyak orang kemudian menyadari bahwa kepentingan Tuhan vaksinisasi bukan hanya untuk menyelamatkan mereka, tapi juga untuk menyelamatkan bangsa negara ini sehingga sirkulasi ekonomi, sirkulasi usaha dan bisnis bisa menggeliat lagi dan kami mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kami berdoa untuk Menteri Kesehatan, kami berdoa untuk Menteri Sosial, kami berdoa juga untuk jajaran kementerian-kementerian yang lain, ya Tuhan, yang terus-menerus berusaha supaya menghandle setiap kasus-kasus COVID, termasuk imbasnya di tengah-tengah ekonomi, di tengah ke-PHK, di tengah-tengah ketersediaan makanan, ketakutan-ketakutan. Mereka berikan hikmat luar biasa. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Jokowi, amin. Jajaran kementerian, juga jajaran eselon 1, eselon 2, DPR dan MPR. Tuhan memberkati mereka supaya mereka bisa bersinergis, mewujud nyatakan supaya COVID ini benar-benar Tuhan bisa terselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Engkau mengampuni Indonesia dan berikan lawatan buat Indonesia ini supaya Tuhan akhirnya banyak jiwa-jiwa yang percaya sama Tuhan Yesus. Mereka mengenal Tuhan Yesus di tengah-tengah badai ini karena Tuhan memberikan pertolongan, karena Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera. Tuhan, kami memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja supaya mereka semuanya menjadi gereja yang betul-betul taat terhadap aturan-aturan pemerintah sehingga mereka semuanya Tuhan tidak melakukan ibadah di masa-masa PPKM ini dan mereka menjadi pembantu dan memberikan support bagi negara yang sedang menghadapi masalah yang sangat pelik ini. Kami tidak bisa memberikan mungkin bantuannya banyak, tapi ketika kami bisa tidak melakukan ibadah saja, itu sudah merupakan satu hal yang bisa kami bantu buat negara kami. Tuhan memberkati pendeta-pendeta, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kota kami Cipanas, berkati ekonomi kota kami Cipanas, berkati agrowisata, bisnis, niaga, berkati pertanian, perikanan, peternakan. Tuhan berkati juga perkebunan, Tuhan Engkau memberkati juga secara khusus untuk pemerintah di kota kami. Berkati Tuhan untuk camat, bupati, kelurahan, desa. Tuhan berkati RW RT, berkati Tuhan semuanya. Tuhan lindung dan jagai. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat yang berusaha memakai dan memprovokasi orang-orang jahat untuk membuat Indonesia mengalami seperti kios. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk sponsor yang terus memperhatikan gereja kami. Baik mereka yang memperhatikan di bidang beasiswa anak, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka, memberkati niaga, tender order mereka. Tuhan berkati kekuatan kesehatan, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati juga seseorang yang sedang berjanji untuk terus-menerus untuk membangunkan gereja. Kami terus-menerus berdoa buat dia. Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau berkati. Supaya Tuhan memberikan kekuatan, dorongan, kemauan yang sangat berat, sangat kuat untuk dia membangunkan gereja kami. Berkati bisnisnya. Berkat Allah melimpah di sana. Kami berdoa untuk ekonomi jemaat kami. Keluarga kami yang memiliki usaha-usaha, baik mereka yang memiliki kuliner, Tuhan Engkau memberkati usaha-usaha mereka semuanya. Ya baru memulai usaha, Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang memiliki pabrik garmen, Tuhan Engkau memberkati. Tangan Tuhan menyertai dan membangkitkan lagi supaya garmen mereka, penjualan mereka bisa naik Tuhan. Kami yakin Engkau bisa lakukan itu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami juga yang mengalami sakit, entah itu COVID atau sakit apapun, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak remaja kami, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, Engkau memberkati supaya mereka semuanya menjadi anak yang betul-betul taat terhadap aturan hukum dan mengikuti protokol kesehatan, dan mereka menjadi anak membanggakan. Jauhkan dari segala pergaulan jahat dan jauhkan Tuhan dari COVID juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jahat
jemaat dalam bidang ekonomi, dalam kesehatan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua hal-hal yang baik yang Tuhan berikan, berkati bagi kami semuanya. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anak Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dosa kita semuanya dan kutuk kita semuanya di atas kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya tubuh jiwa roh kita. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bagikan berkat itu supaya orang lain melihat Kristus yang ada di dalam dirimu dan dirimu sebagai surat terbuka yang dapat dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jikalau Bapak Ibu punya pergumulan berat dan beban yang begitu sangat kuat, Bapak Ibu bisa menuliskan menjadi pokok-pokok doa dan kirimkan di link WA yang ada di channel kami ini, maka kami pasti akan mendukung doa bagi pergumulan Bapak Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu semuanya digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati gereja kami, entah itu pelayanan misi, entah itu kolekte, entah itu perpuluhan, atau mendukung kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan dapat kami bangun buat gereja, Bapak Ibu juga bisa mentransfernya di nomor rekening yang sudah terpampang di depan Bapak Ibu semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan kami berharap Bapak Ibu bisa share sehingga banyak orang yang bisa terberkati dan dikuatkan lagi sehingga mereka memiliki kebangkitan iman dan rohani di tengah-tengah segala keterpurukan iman dan rohani mereka. Anda sudah terlibat dalam pelayanan ketika Anda semuanya sudah mau share, membagi ibadah kami atau kebenaran firman ini kepada teman-teman, dan berkat pasti tersedia bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan hari ini menyertai Bapak Ibu semuanya tak habis-habisnya. Segala rahmat Tuhan yang baik yang selalu membawa kita dalam satu kebangkitan yang indah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.